Halo, di video ini saya akan tunjukkan cara pakai AirSync untuk backup di Linux. Pertama-tama, kita perlu masuk ke terminal. Saya akan menekan Show Apps dan membuka terminal. Dan sebelum saya menunjukkan cara membuat backup, kita akan memeriksa apakah AirSync kita sudah terpasang. Seharusnya sudah terpasang secara default, tapi saya akan memeriksanya. Jadi AirSync version seperti yang Anda lihat, AirSync versi 3.2.7 sudah terpasang di sistem saya, jadi saya bisa langsung lanjut ke proses backup. Jadi pertama-tama saya akan membuat sebuah folder yang akan saya backup, jadi mkdir, dan nama foldernya saya akan menamainya data misalnya dan mungkin saya akan membuat dua file di dalamnya. Jadi misalnya test atau mungkin file 1 itu dia akan berada di urutan kelima. Folder data, jadi data dan file 1 yang berisi itu. Dan yang kedua seperti ini juga di bagian data dan namanya akan menjadi file 2 yang berisi itu. Semuanya berjalan dengan baik seperti yang Anda lihat. Kita punya folder data kita di sana. Di dalam folder data kita punya dua file dan setiap file memiliki teks. Jadi file 1.teks berisi teks file 1 dan begitu juga file 2 berisi teks file 2. Sekarang kita bisa lanjut ke pembuatan direktori backup. Jadi saya akan membuat direktori lain dan saya akan menamainya backup seperti ini. Seperti yang Anda lihat ada di sebelah kiri dan untuk saat ini masih kosong. Di sana kita akan menyimpan cadangan dari folder data ini. Jadi bagaimana cara melakukan backup lokal dasar? Kita bisa melakukannya dengan mengetikkan AirSync. Dan dua opsi. A, yang berarti mode arsip. Dan itu pada dasarnya berarti bahwa izin, pemilik, dan cap waktu akan sama seperti di folder data. Jadi kita akan menggunakan itu dan V untuk output verbose. Dan sekarang kita ingin membuat backup dari folder data dan kita ingin menyimpannya di folder backup. Anda bisa melakukannya seperti ini. Atau Anda bisa menggunakan jalur Anda sendiri ke folder backup dan jalur Anda sendiri ke data yang ingin Anda backup. Saya akan menekan enter sekarang dan seperti yang Anda lihat mengirim daftar file ke file. Semuanya berjalan dengan baik. Sekarang bagaimana caranya? Kita tentu saja bisa memeriksa folder backup. Tadi kosong, tapi sekarang sudah tidak kosong lagi. Kita bisa lagi misalnya menampilkan file 1.txt ini. Seperti yang Anda lihat, file 1 ada di dalamnya. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Mungkin saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan backup incremental. Apa artinya itu? Pada dasarnya saya akan memodifikasi file A di dalam folder data. Oleh karena itu, saya berencana untuk melakukan modifikasi pada bagian tersebut. Misalnya saja dengan cara menyisipkan beberapa baris kode yang baru ke dalam dokumen file 1 dari data, serta pada bagian file 1 yang sudah ada sebelumnya. Itu yang mereka katakan. Kita bisa meninggalkan itu dari data dan file 1. Paksa bukan daftar, tapi gunakan cut untuk menampilkan isinya. Seperti yang Anda lihat, kita punya file 1 dan ada baris baru. Dan apa sebenarnya arti backup incremental? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Kita akan menggunakan AirSync. Itu akan melakukan pada dasarnya hal yang sama. Tapi dari data ke backup. Dan seperti yang Anda sudah lihat sekarang, kita hanya mengirim satu file karena AirSync bekerja dengan sangat baik. Dengan begitu, proses pencadangan hanya akan dilakukan pada file yang telah dimodifikasi. Jadi misalnya file 2 sama saja. Jadi pesan tersebut tidak terkirim, tetapi file 1 diubah sehingga AirSync terkirim. Berkas 1. Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat mirror backup. Apa artinya? Saya tidak akan menunjukkan contohnya. Jadi misalnya saya akan menghapus, saya akan masuk ke data, saya akan membiarkan itu, dan saya akan menghapus file kedua. Jadi saya akan menghapus file pada langkah tanggal tersebut. Dan seperti yang Anda lihat, saya akan kembali. Dan seperti yang Anda lihat, di dalam folder data, saya terdapat satu file, tetapi di dalam folder cadangan saya terdapat dua file.
dan saya ingin bisa dibilang menyinkronkannya. Jadi saya ingin menghapus file kedua ini dari cadangan karena file tersebut sudah tidak ada lagi di dalam file data, di dalam folder data. Jadi bagaimana kita bisa melakukannya? Kita bisa melakukannya dengan mengetik di rsync avcam, dan sekarang kita harus menggunakan opsi hard delete, dan sama seperti sebelumnya, data dan backup. Saya akan menekan enter. Seperti yang Anda lihat, menghapus file 2.txt dan sekarang folder kita sudah sama, hanya dengan file 1.txt saja. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda mungkin hal terakhir, sesuatu yang kita sebut dry run. Pada dasarnya ini adalah pratinjau cadangan yang aman. Jadi saya akan membuat file gratis misalnya di data. Jadi saya akan beralih ke data. Saya akan membuat gaya secara gratis. Tempat itu akan kosong, tapi itu sebenarnya tidak penting. Jadi bebaskan file. Saya akan kembali dan mencoba sekarang. Jika saya melihat pratinjau cadangan, saya dapat menggunakan sesuatu seperti ini. Jadi OS-Sign kita bisa menggunakan AF. Kita juga bisa menggunakan opsi delete lagi untuk, seperti yang saya katakan, menyinkronkannya, dan ada sesuatu yang disebut dry run. Jadi dry run. Dan sintaksnya sama di sini, jadi data dan backup. Sekarang apa yang akan kita lihat? Seperti yang Anda lihat, mengirim file secara incremental. Dengan file 3, karena file 3 baru saja dibuat, file 1 sudah ada di kedua folder. Tapi jika saya melihat isi folder backup itu, hanya akan ada satu file saja. Karena seperti yang saya katakan, itu adalah dry run, bukan seperti backup yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang terjadi. Itu hanya akan menunjukkan kepada Anda apa yang akan terjadi jika Anda menggunakan backup normal tanpa opsi dry run ini. Dan pada dasarnya seperti itulah cara Anda bisa menggunakan rsync untuk melakukan backup di Linux. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, subscribe channel ini, dan saya harap bisa bertemu Anda di video-video berikutnya.